Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin menyapa para hadirin yang sudah bergabung dengan kita semua pada siang hari ini. Selamat siang Bapak, Ibu, Mas, Mbak, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah semua dalam keadaan baik ya. Senang sekali saya Alni Fitriani dari Pusat Studi Muhammadiyah berkesempatan untuk menemani Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara diskusi pendidikan dan kick off batch kedua beasiswa riset tugas akhir Pusat Studi Muhammadiyah tahun 2024. Ya, beasiswa riset tugas akhir ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Muhammadiyah bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu dan didukung oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas literatur ilmiah mengenai gerakan dakwah Muhammadiyah dan memfasilitasi para mahasiswa tingkat akhir yang melakukan riset mengenai gerakan Muhammadiyah untuk dapat menghasilkan riset yang berkualitas tinggi dan komprehensif melalui pendanaan. Hadirin sekalian, sebelum memulai acara, izinkan saya terlebih dulu untuk menyapa para tamu undangan yang telah bergabung bersama kita semua pada siang hari ini. Yang pertama ada yang terhormat Wakil Sekretaris 4 Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Muhammad Muzakir, Esos MA PhD. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati ada Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Ibnu Sani Emso. Selamat siang Bapak. Kemudian yang kami hormati Direktur Pusat Studi Muhammadiyah, Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan, SPLI MPA. Selamat siang Bapak. Kemudian yang kami hormati peneliti Pusat Studi Muhammadiyah sekaligus founder Muda Bicara ID, sekaligus akan berperan menjadi moderator kita pada diskusi nanti, Saudara Muhammad Iqbal Hatami, SIKOM MA. Selamat siang Mas Iqbal. Yang kami hormati para reviewer beasiswa riset tugas akhir Pusat Studi Muhammadiyah tahun 2024. Yang kami hormati para tamu undangan dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Daerah dari PMII Kota Yogyakarta, dari kami Kota Yogyakarta, kemudian ada Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Yogyakarta. Selamat siang. Dari Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Visipol UMY. Dan tidak lupa yang kami banggakan, para awardee riset tugas akhir beasiswa riset tugas akhir Pusat Studi Muhammadiyah tahun 2024. Selamat siang, selamat bergabung. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai acara pada siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, untuk menambah kehidmatan acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Al-Fatih. Kepada Saudara Muhammad Al-Fatih, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Saudara Fatih. Sungguh bacaan yang menggugah hati. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari pembacaan kalam tersebut. Hadirin sekalian, sebagai wujud nasionalisme untuk menjiwai semangat kemuhammadiyahan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Untuk itu kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum
untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan dari Direktur Pusat Studi Muhammadiyah kepada Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan, SPhil I MPA. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di aula kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jalan Cik Jitiro dalam rangka untuk melakukan diskusi, pengayaan dan refleksi terkait dengan isu-isu pendidikan, apa yang menjadi fokus dalam bahasa biasanya disebut dengan core business daripada Muhammadiyah. Dan sekaligus nanti kita kick off atau kita bahasa lainnya dengan launching ya. Kita tandai peluncuran program bantuan pendanaan riset untuk para peneliti, aktivis-aktivis Muhammadiyah yang studi di S1 dan di S2. Yang kami hormati Pak Direktur Utama Lazismu, Bapak Ibnu Sani, dan Bapak pembicara dari Majelis Dikti PP Muhammadiyah, Bapak Muhtitik Muzakir, yang hari ini menjadi partner kami untuk mensukseskan kegiatan yang kami desain untuk memberikan kontribusi kepada kader-kader Muhammadiyah, baik yang ada di kampus, di organisasi Auto Muhammadiyah, dan kader-kader lain yang mempunyai perhatian di riset dan pendidikan. Sebenarnya program bantuan pendanaan riset ini sudah kami soft launching ya. Kami soft launching di IG kami ya, di Instagram Pusat Studi Muhammadiyah, yang kami umumkan dalam beberapa momen, sehingga ini mendapat antusiasme yang cukup besar ya. Ada ratusan kader-kader Muhammadiyah yang melakukan proses apply ya, ataupun mengajukan bantuan pendanaan terkait dengan riset tugas akhir. Riset tugas akhir ini perlu juga kami tandai dengan kick off ya, secara resmi menandai bahwa kita punya program, sehingga secara offline seperti ini kami lakukan kick off untuk program bantuan beasiswa riset untuk kader-kader Muhammadiyah S1 dan S2 seperti itu. Ini sebagai wujud akuntabilitas publik ya, bahwa kami mendapat amanah dukungan dari Lazismu dalam program bantuan pendidikan khususnya riset S1 dan S2, sehingga perlu kami syiarkan ke publik bahwa kami berupaya semaksimal mungkin mendayagunakan dana-dana yang dititipkan umat masyarakat ke publik dan benar-benar kami salurkan kepada orang yang membutuhkan atau pihak-pihak yang membutuhkan. Beasiswa riset ini di samping untuk pertama membantu kader-kader Muhammadiyah yang punya talenta-talenta akademik dalam proses penelitian, khususnya penelitian terkait dengan isu-isu Muhammadiyah dan Aisyah, sehingga kader-kader Muhammadiyah mendapat akses, mendapat keringanan seperti itu, mendapat dukungan, sehingga untuk semakin mensukseskan
penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kader-kader Muhammadiyah. Sehingga nanti harapannya penelitiannya tidak ada hambatan, menjadi lancar, dan harapan yang paling besar adalah penelitiannya bisa lebih berkualitas seperti itu. Yang kedua, dukungan beasiswa riset ini dalam rangka untuk mengumpulkan ya apa yang sudah Muhammadiyah lakukan untuk ditulis secara baik dan benar, sehingga kita mempunyai kumpulan sumber informasi terkait dengan apa dan bagaimana peran dan kontribusi yang sudah Muhammadiyah lakukan itu secara akademiknya. Hingga kami mengkoleksi informasi-informasi peran dan kontribusi Muhammadiyah secara akademik, sehingga nanti kalau ada peneliti-peneliti tentang Muhammadiyah dan Aisyah ingin mencari informasi yang sifatnya akademik, yang scholar, yang ada sitasi dan lain sebagainya, itu bisa menemukan ya dalam rujukan-rujukan akademik yang tidak hanya sebatas pada konferensi pers, rilis, dan pernyataan-pernyataan di media. Sehingga kami ke depan harapannya pada teman-teman kader-kader Muhammadiyah yang sudah mendapatkan pendanaan dukungan riset ini ke depan mampu untuk mempublikasikan ya, mensiarkan apa yang kader-kader Muhammadiyah sudah tulis kepada publik, pada khalayak, sehingga nanti publik semakin tahu apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ya. Beberapa topik meneliti tentang lazismu sehingga orang jadi tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Muhammadiyah melalui lazismu untuk kemajuan sektor pendidikan, baik akses dan mutu pendidikan. Kedepan harapan kami kalau beasiswa riset ini berlanjut tahun selanjutnya dan tahun selanjutnya, kami rencana ingin melakukan konferensi ya atau conference seperti itu, mengumpulkan para awardee riset ini untuk bisa hasil penelitiannya dikonferenskan, diadu gagaskan dan untuk juga dipublikasikan kepada khalayak. Jadi ke depan lazismu bisa semakin banyak yang menuliskan secara akademik apa yang sudah dikerjakan oleh lazismu secara serius dan sungguh-sungguh. Kemarin saya kirim jurnal proceeding daripada conference yang menulis tentang lazismu kepada direktur lazismu. Saya sampaikan ke depan dengan beasiswa riset Studi Muhammadiyah bersama lazismu ini akan banyak lagi terbitan jurnal, publikasi, buku dan lain sebagainya yang berbicara tentang peran dan kontribusi Muhammadiyah, wabil khusus peran dan kontribusi lazismu di berbagai bidang. Terima kasih pada lazismu atas dukungan dan kontribusinya pada kegiatan kami di Pusat Studi Muhammadiyah. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Pusat Studi Muhammadiyah yang menyiapkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Atas kerja kerasnya mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala dan tentunya nanti bisa diambil kelak di surga Jannatul Naim. Dan selanjutnya terima kasih kepada penerima awardee riset Pusat Studi Muhammadiyah dan lazismu ini yang hadir di sini. Dan nanti akan kita tunjukkan kepada khalayak bahwa inilah kader-kader yang sudah mendapatkan dukungan dana dari lazismu. Dan kalau lazismu tanya mana orangnya, ya ini orangnya, seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang, saya orientasi sedikit tentang agenda daripada Pusat Studi Muhammadiyah. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sumbangan kecil yang bisa kami lakukan ini bermanfaat untuk kader-kader Muhammadiyah, bermanfaat untuk pengembangan akademik dan
budaya riset di Muhammadiyah dan tentunya adalah bisa berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di Muhammadiyah, sehingga ke depan harapan dan cita-cita Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu itu bisa segera terwujud. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin sekalian, sebelum memulai acara selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, itu dia videonya. Kita beralih ke acara selanjutnya, yakni penyerahan beasiswa riset tugas akhir Pusat Studi Muhammadiyah batch pertama. Untuk itu kami undang kembali Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan, SPLI MPA selaku Direktur Pusat Studi Muhammadiyah, dan Bapak Ibnu Sani Emsos selaku Direktur Lazismu PP Muhammadiyah untuk berkenan memberikan penghargaan simbolik kepada para penerima beasiswa kita. Kemudian kami undang para perwakilan penerima beasiswa, ada Saudara David Pramana Putra, perwakilan dari jenjang S1 dari S1 UIN Sunan Kalijaga, dan Saudara Muhammad Wiranata Pratama, perwakilan dari jenjang S2 dari S2 Universitas Gadjah Mada. Iya, mohon dikondisikan untuk berfoto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh diberikan jempolnya, Bapak. Jempolnya boleh bergabung dengan Bapak Ibnu. Oh, Mas, boleh. Ya, boleh. Sudah siap? 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk jenjang S2, berikan tepuk tangan. Satu, dua, tiga. Boleh jempolnya Bapak? Sekali lagi jempol. Baik. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para awardee. Oh ya, berfoto sekali lagi Bapak untuk kedua awardee mungkin dengan. Oke.
Oke, 1, 2, 3. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk penerima beasiswa riset tugas akhir batch pertama. Selanjutnya, kita sampai pada acara yang telah ditunggu-tunggu, yakni kick off beasiswa riset tugas akhir Pusat Studi Muhammadiyah batch kedua. Baik, kami informasikan dengan resminya kick-off beasiswa riset tugas akhir batch kedua ini, bagi kawan-kawan mahasiswa yang mungkin memiliki minat penelitian mengenai isu-isu Muhammadiyah, kami harap untuk meninjau terus Instagram Pusat Studi Muhammadiyah di @pusatstudimuhammadiyah atau website di psm.umy.ac.id untuk informasi yang lebih lanjut. Dan kami juga mengundang kawan-kawan mahasiswa untuk mendaftarkan diri atau mereferensikan informasi ini kepada teman-temannya yang memiliki minat kajian kemuhammadiyahan agar informasi ini bisa lebih tersebar luas, semakin banyak penerima beasiswa, dan semakin banyak khazanah literatur kemuhammadiyahan di masa mendatang. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara selanjutnya, mungkin kita pantun dulu ya. Pantun dulu, nanti tolong dibantu cakepnya. Pergi ke Jogja, ayo mampir. Ayo mampir ke Borobudur. Beasiswa riset tugas akhir, wujudkan produktivitas, tingkatkan literatur. Terima kasih. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak diskusi pendidikan dengan tema Muhammadiyah menyongsong Indonesia Emas 2045. Ikhtiar Muhammadiyah dalam meratakan akses pendidikan, biaya pendidikan terjangkau, dan pengayaan literasi ilmiah. Diskusi ini akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Muhammad Iqbal Hatami, SIKOM MA.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Saudara Iqbal ini merupakan peneliti di Pusat Studi Muhammadiyah sejak tahun 2021, juga merupakan founder kanal informasi Muda Bicara ID dan salah satu peneliti juga di Komite Independen Sadar Pemilu yang merupakan non-governmental organization yang bergerak di bidang pendidikan politik dan pemilu. Aktif dalam kegiatan pendidikan politik dan kepemiluan melalui sosial media dan seminar. Lulus pada tahun 2020 pada gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan tahun 2023 pada gelar Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita sambut moderator kita, Saudara Muhammad Iqbal Hatami. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, terima kasih banyak Mbak Alni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan selaku Direktur Pusat Studi Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak Ibnu Tsani Emsos selaku Direktur Utama Lajismu Pusat. Dan yang saya hormati Bapak Muhammad Zakir selaku Sekretaris Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Serta teman-teman sekalian yang baik dari award mahasiswa, kemudian dari tamu undangan dan teman-teman dari Pusat Studi Muhammadiyah yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'du. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada teman-teman ORD yang pada hari ini berhadir baik secara online maupun secara offline di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Serta saya ucapkan selamat datang juga kepada teman-teman tamu undangan yang hari ini juga berhadir di lokasi. Saya Iqbal Hatami, tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Alni, senang sekali berada di sini sekaligus bisa memandu ya acara yang juga tidak kalah penting pada hari ini, yaitu selain kick off beasiswa, tugas akhir batch 2 dan penyerahan, kita juga akan mengadakan diskusi pendidikan yang mana pada hari ini saya akan memandu diskusi bersama pakar-pakar hebat. Ada Mas Muzakir dari Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Bapak Ibnu Tsani dari Lajismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, langsung saja mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu kedua narasumber kita pada hari ini. Baik, yang pertama ada Bapak Ibnu Tsani Emsos, Direktur Utama Lajismu Pusat. Riwayat pendidikan beliau menyelesaikan sarjana strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian melanjutkan magister di Ilmu Politik Universitas Nasional dan saat ini menjabat sebagai Direktur Lajismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada Bapak Ibnu Tsani Emsos saya persilakan untuk bisa menempati kursi di depan. Bisa beri aplaus. Dan yang kedua, tidak kalah keren ya. Masih muda juga, energik dan pakar dari segala pakar ya. Beliau pakar sekretaris di Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, wakil sekretaris. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Oke, beliau menamatkan strata 1 di Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian melanjutkan magister di Sosiologi Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan doktoral di University Science Malaysia. Dan saat ini aktif juga sebagai dosen di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Baik, kepada Bapak Muzakir saya persilakan untuk menempatkan kursi di depan. Baik, beri aplaus untuk Pak Muzakir. Nah, kita telah bersama dua pembicara keren kita pada siang hari ini dan tema atau topik yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah tentu saja berkaitan dengan bagaimana peran sentral Muhammadiyah dalam dunia pendidikan dan spesifiknya adalah Muhammadiyah menyongsong Indonesia Emas 2045, ikhtiar Muhammadiyah dalam meratakan akses pendidikan, biaya pendidikan terjangkau dan pengayaan literasi ilmiah. Nah, berbicara tentang Muhammadiyah tentu kita tidak bisa
meragukan ya keberadaan puluhan ribu pendidikan, lembaga pendidikan, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi yang ini tersebar di seluruh Indonesia. Ya, belakangan juga ramai kemarin terkait dengan kenaikan UKT misalkan yang di sana sentimen terhadap perguruan tinggi negeri itu besar, tetapi di sisi lain juga ada pembahasan sentimen positif terhadap keberadaan Muhammadiyah yang itu memprovide terkait dengan pendidikan yang inklusif ya, terjangkau, dan bahkan kemarin sempat ramai Pak Muzakir ya terkait dengan di Maumere ya, membayar kuliah dengan hasil alam. Nah, tentu ini menjadi hal yang menarik untuk kita diskusikan bersama, bagaimana kemudian peranan-peranan sentral dan strategis termasuk positioning dari Muhammadiyah sendiri dalam pendidikan nasional, karena nyatanya ya menyelenggarakan pendidikan itu tidak cukup hanya dengan tanggung jawab pemerintah, tapi juga Muhammadiyah saya rasa sudah sama seperti pemerintah perannya gitu dalam menyelenggarakan pendidikan. Bahkan jumlah PTMA lebih banyak ya Pak, valid ya, lebih banyak daripada perguruan tinggi negeri ya Pak ya. Oke, lebih banyak daripada perguruan tinggi negeri, dan ini menjadi bahasan yang menarik untuk kita pada siang hari ini. Nah, mohon izin Bapak Ibnu Tsani dan Pak Muzakir, diskusi pada siang hari ini kita akan adakan secara format talkshow, ya, nanti kita akan berdialog secara bergantian. Nanti kita juga akan ada dialog dengan teman-teman. Jika teman-teman nanti ada keresahan atau pertanyaan atau unek-unek, monggo nanti bisa disiapkan terlebih dahulu. Nanti akan saya fasilitasi untuk langsung berdiskusi dengan para narasumber kita. Ya, begitu. Nah, sebelum masuk ke dialog, mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ibnu Tsani. Gimana kabarnya Pak? Oh, mic-nya cuma satu ya? Oh, itu. Alhamdulillah baik Mas. Baik. Dari mana tadi ini Pak? Terima kasih undangannya. Tadi habis takziah, terus semalam nemani Gusbah, Muzakir, mabok mie godok. Luar biasa. Perut masih ada masalah ini. Agak macet ya Pak. Terima kasih atas undangannya. Siap, terima kasih banyak juga Pak Ibnu Tsani. Pak Muzakir, gimana kabarnya Bapak? Jauh-jauh dari Surabaya ini. Alhamdulillah baik. Kalau Jogja itu ya ini kampung halaman saya. Kampung Karena halaman. saya sejak SMP, SMA, S1, S2 di oke. sini. Jadi lebih familiar apa, Jogja daripada Surabaya. Lebih hafal jalanan Jogja juga ya. Pak, ya. Iya. Nah, baik, mungkin karena ini kita berbicara pendidikan, mungkin saya pertama untuk memberikan pembuka, saya akan ke Pak Muzakir terlebih dahulu. Ya. Pak, berkaitan dengan tema kita pada hari ini Pak, terkait dengan, terutama saya soroti adalah pemerataan akses pendidikan, dan khususnya Diktilitbang yang ini fokus pada pendidikan tinggi. Saya pikir hari ini perannya juga cukup sentral, gimana kalau kita berbicara data, berbicara Indonesia Emas 2045, terutama terkait dengan pilar pendidikan yang merata, itu ketika kita berkaca pada data pada hari ini, pengenyam pendidikan perguruan tinggi Pak, itu S1 hanya 12 juta orang, yang mana yang belum sekolah itu 66 juta orang, dan yang lain-lainnya itu masih sangat rendah. Artinya akses ini masih jauh dari apa yang kita harapkan Bapak. Nah, di sisi lain, beberapa waktu lalu sempat viral juga Pak, peran sentral dari perguruan tinggi Muhammadiyah, baik itu di Indonesia Timur misalkan, yang itu cukup mengakomodir teman-teman dari minoritas misalkan, dan juga masyarakat yang itu tidak mampu. Bagaimana kemudian pandangan Pak Muzakir terkait dengan peran sentral tersebut Pak? Apakah ini memang menjadi salah satu visi atau misi dari Muhammadiyah itu sendiri, dan ini akan terus dikembangkan, atau nanti seperti apa untuk kedepannya Pak dalam agenda Indonesia Emas ini sendiri? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mas Moderator, Mas Iqbal Khatami. Nah, tadi saya tanya-tanya Gusbah, Mas Iqbal Khatami kok nama belakangnya Khatami itu apa karena seperti Presiden Iran Muhammad Khatami? Iya. Itu pertanyaan. Karena ini Presiden Iran baru terpilih ini ya, Masoud Pezeshkian ya, yang menggantikan Raisi yang baru kemarin kecelakaan ya di perbatasan Azerbaijan dan Iran itu ya. Ada hubungannya ya? Muhammad Khatami. Muhammad Khatami itu reformis juga, Masoud Pezeshkian ini juga ya reformis juga. Menurut tadi analisis para komentator di berita-berita
di internasional, apakah itu Al Jazeera atau BBC, terus kemudian CNN mengatakan seperti itu, tapi saya tidak tahu lah itu informasi terkait dengan Muhammadiyah. Saya kira pertama gini, kita harus melihat bahwasanya Muhammadiyah tidak bisa lepas dari sejarah pergerakan Republik Indonesia, karena Muhammadiyah adalah satu dari komponen bangsa yang ikut mendirikan Republik ini, kan itu pertama yang harus dipahami, bahwa dengan adanya Indonesia merdeka itu salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebenarnya tujuan mencerdaskan bangsa itu tugas negara. Itu pertama harus dipahami, bukan private sector bahasanya kan gitu. Kalau boleh atau civil society gitu. Tetapi adalah tujuan negara itu pertama. Oke, bahwa Muhammadiyah punya peran, terus kemudian ormas lain seperti NU, terus kemudian organisasi keagamaan yang lain punya peran, itu iya. Tetapi sekali lagi tugas utama pendidikan sebenarnya adalah tugas negara. Itu. Jadi poinnya seperti itu. Kita harus memandang relasi antara negara dan masyarakat. Itu pertama menurut saya. Jadi itu, tapi meskipun juga harus kita lihat secara historis, memang Muhammadiyah berdiri tahun 1912 memang mempunyai concern dalam pendidikan. Karena sebelum Muhammadiyah berdiri, Kyai Dahlan sudah mendirikan melakukan proses istilahnya melakukan menginisiasi praktek pendidikan. Pendidikan itu kan tidak hanya dalam konteks formal education, ya. Tapi ada 3 kan itu kan, ada formal, non formal dan informal. Pergerakan itu juga bagian dari pendidikan. Nah, itu harus pahami juga kalau teman-teman sini kan aktivis ya. Jadi teman-teman aktivis ini bagian dari melakukan proses edukasi gitu. Jadi seperti itu. Yang orang salah pendidikan itu oke ya. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah, melakukan pendidikan secara formal, non formal dan informal. Secara formal mendirikan istilahnya sekolah-sekolah satu ya. Sekolah madrasah diniyah, terus kemudian sekolah, dan kemudian mendirikan quack school, sekolah calon guru kan itu. Di saat itu ketika pendidikan itu hanya menjadi miliknya kelompok kelas sosial tertentu satu. Jadi Anda jangan bayangkan di era sekarang, Anda membayangkan imajinasinya ketika pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat kita yang berada dalam sistem hierarkis, ada kelas sosial orang Eropa, terus kemudian timur jauh, terus kemudian baru pribumi itu juga macam-macam juga. Pribumi itu kan ada yang bangsawan, petit priayi juga ada, ya kan itu kan, guru ada, baru kemudian rakyat jelata. Yang bisa sekolah itu adalah rata-rata adalah kaum bangsawan atau priayi kecil. Jadi kalau teman-teman lihat tokoh-tokoh pergerakan Republik Indonesia itu awal-awal, itu ya rata-rata dari kaum bangsawan atau priayi kecil. Soekarno anaknya guru, itu priayi zaman dulu. Hatta itu ada bangsawan, Tan Malaka itu bangsawan. Jadi gak ada ceritanya kaum jelato terus kemudian dia pendidikan. Jadi itu Muhammadiyah salah satunya saat itu adalah mendirikan pendidikan yang orang bisa melakukan, siapapun bisa tidak memandang, ya istilahnya tidak memandang itu dari bangsawan atau kemudian dari anaknya kelas sosial tertentu. Itu salah satunya, itu kontribusi Muhammadiyah pada awal adalah membuka akses pendidikan. Gitu. Kalau sekarang ada perdebatan soal nasab-nasab itu, kelihatannya kalau di Muhammadiyah tidak terlalu tertarik itu, karena sejak awal sudah melakukan demokratisasi pendidikan. Ya, itu poinnya menurut saya itu penting, demokratisasi pendidikan. Itu saat itu ya gitu ya. Nah, itu historical speakingnya seperti itu ya. Baik, berarti di samping dari gelombang liberalisasi pendidikan misalkan Pak, artinya semangat Muhammadiyah dalam mendorong pendidikan adalah semangat apa Pak kira-kira Pak yang ini membedakan dengan mungkin sektor lain seperti itu? Kalau dulu adalah kita mengisi ruang yang belum ada negara, satu negara yang masih sangat sangat istilahnya sangat diskriminatif di era kolonial Belanda saat itu kan. Ya, maka kemudian di era kemerdekaan sebenarnya negara sudah mulai berperan kan. Nah, itu mulai berperan itu. Jadi kalau awal-awal, jadi kenapa kok orang Muhammadiyah di awal-awal itu menjadi banyak masuk di birokrasi ya. Jadi kalau teman-teman baca sejarah itu, Jenderal TNI-nya orang Muhammadiyah gitu. Jaksa Agungnya orang Muhammadiyah. Terus kemudian apalagi Menteri Agamanya orang Muhammadiyah. Jaksa Agungnya Kasman Singodimedjo umpamanya gitu. Terus kemudian siapa lagi? Menteri Urusan Haji orang Muhammadiyah. Terus kemudian Menteri Agama Profesor Dr. Habib Rasidi. Saat itu alumni Sorbonne kan itu kan itu. Karena apa? Orang Muhammadiyah saat itu sudah memeluk modernitas bahasanya. Karena apa?
birokrasi negara saat itu kan butuh, kalau birokrasi modern itu butuh apa istilahnya? Ya ijazah sekolah lah, gitu. Orang Muhammadiyah sudah sekolah saat itu. Jadi bukan karena secara politik powerful, enggak, orang Muhammadiyah itu enggak terlalu banyak itu dibanding jumlahnya. Tetapi meritokrat saat itu, maka kemudian masuk dalam birokrasi itu. Penjelasannya seperti itu, penjelasannya. Nah, Sudirman, Soekarno juga mengajar di sekolah Muhammadiyah, karena Muhammadiyah punya sekolah itu kan itu. Kalau si ceritanya gampangannya Jenderal Sudirman, tuh Soeharto SMP-nya Muhammadiyah, itu contoh saya menjelaskan bahwa Muhammadiyah saat itu berkontribusi dalam konteks ketika itu yang kemudian apa? Banyak orang kemudian bisa melakukan mobilitas sosial karena sekolah. Itu contoh sederhana itu. Seperti katanya si Nelson Mandela, education is most powerful weapon to change the world kan itu kan. Itu saja. Pelan-pelan tapi bisa itu. Saat itu. Bagaimana sekarang? Ya. Itu ya beda. Baik. Pak Muzakir ya, menarik sekali kita sudah melihat gambaran dari Pak Muzakir terkait dengan positioning Muhammadiyah terutama di sektor pendidikan, terutama dari segi historis. Nah sebelum lanjut lebih jauh membicarakan tentang Muhammadiyah dan pendidikan, mungkin saya akan beralih terlebih dahulu ke Pak Ibnu Tsani. Nah Lajismu ini juga tidak kalah punya peran sentral di mana setiap lini gerakan Muhammadiyah pasti biasanya di sana ada Lajismu dan termasuk pendidikan. Jadi pendidikan-pendidikan di daerah-daerah terpinggirkan, pendidikan-pendidikan dimanapun itu, pasti Lajismu menjadi sentral di sana, sekaligus kolaborator juga untuk sisi-sisi elemen, setiap elemen dari Muhammadiyah seperti itu. Dan tadi saya sedikit Pak baca terkait dengan materinya, jadi di rencana strategis Lajismu periode sekarang itu pendidikan menjadi salah satu indikator kinerja. Nah mungkin boleh diceritakan juga Pak terkait dengan hal tersebut. Mengapa kemudian Lajismu juga mengambil peran strategis dalam isu pendidikan dan itu ditaruh di nomor 1 Pak. Seperti itu. Silakan Pak Ibnu Tsani. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kenapa Lajismu fokus pendidikan? Pertama, bicara sejarah Muhammadiyah tidak bisa menafikan pendidikan. Itu pertama. Dalam konteks Lajismu pun seperti itu. Jadi ketika publik baik personal maupun korporat berdonasi ke Lajismu, yang paling jadi perhatian adalah satu kesehatan, yang kedua pendidikan, kemudian dakwah. Baru kemudian tahap berikutnya ke ekonomi dan kemanusiaan. Jadi memang Lajismu tidak bisa melepaskan dari ikon gerakan pendidikannya itu. Karena bicara Lajismu itu bicara Muhammadiyah sama-sama bicara pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua karena memang kalau kita lihat situasi sekarang tadi yang dibilang Muzakir, memang pendidikan ini sekarang ada problem ya, bukan hanya pada akses tapi pada kualitas. Nah, Lajismu mencoba memfasilitasi pada aspek itu, aspek akses dan aspek kualitas. Kalau aspek akses ya beasiswa. Kenapa? Karena memang kita punya program, Lajismu itu punya 6 pilar program. Salah satunya pilar pendidikan. Pilar pendidikan itu salah satunya ada beasiswa. Beasiswanya macam-macam. Ada Sang Surya, beasiswa Mentari, kemudian beasiswa riset, beasiswa ilmu falak. Nah yang sekarang dikerjasamakan ini disebutkan terkait beasiswa riset itu. Nah karena memang ya itu tadi susah meninggalkan pendidikan dari Lajismu karena memang sudah dikonstruk dan publik percaya bicara Muhammadiyah ya bicara pendidikan selain kesehatan. Itu yang menjadi dasar berpikir ya. Baik, nah berkaitan dengan hal tersebut Pak Ibnu Tsani, mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu. Di tengah berbagai macam tantangan pada hari ini Pak yang tadi Bapak juga sempat singgung, terutama terkait dengan akses yang ini misalkan saya terkait dengan biaya pendidikan yang semakin mahal. Walaupun sekolahnya tambah banyak tapi biayanya semakin mahal misalkan dan seterusnya. Kira-kira Pak visi jangka panjang dari Lajismu sendiri itu seperti apa untuk pendidikan terutama dalam mendukung visi Indonesia Emas ini sendiri Pak? Ya pertama kalau bicara akses ya memang Lajismu itu tidak bisa menyelesaikan akar masalahnya. Karena akar masalahnya itu kan bukan tanggung jawab Lajismu, ya. Bukan tanggung jawab Muhammadiyah, bukan tanggung jawab Lajismu. Akar masalahnya itu kan ada di state, di negara. Nah kalau kita baca situasi sekarang, terakhir UKT itu sama teman-teman BEM sekolah kampus negeri itu kan akar masalahnya kalau dilihat dari kaca ekonomi politik pendidikan kan di situ kan, di privatisasi dan liberalisasi.
Artinya negara, udahlah, negara ngapain campur tangan, silahkan warga negara berkompetisi secara bebas, lu mau kaya, mau miskin, itu urusan lu. Negara ngapain tanggung jawab, karena sifatnya sudah, cara pandangnya market friendly, jadi harus kompetisi, negara nggak boleh campur tangan. Sehingga negara posisinya watchdog gitu kan. Nah, lajismu nggak mungkin di situ. Karena itu kan akar masalahnya tugas negara. Nah, lajismu itu paling yaitu tadi memediasi, memfasilitasi bagaimana satu kualitas SDM-nya. Nah, bicara kualitas SDM tentu ya pertama riset itu tidak harus satu paket. Yang kedua akses sarana belajar. Salah satunya mungkin edutepmu. Jadi lajismu didukung berapa perusahaan itu memfasilitasi siswa sekolah dasar. Itu ada program pembelajaran digital. Jadi murid SD itu dan guru dikasih tablet dan dikasih akses aplikasi belajar dengan cara pendekatan game. Nah, dari situ kemudian kita kembangkan lagi lokasi programnya. Jadi lokasi program sudah menyasar ke daerah 3T. Jadi pada aksesnya itu bisa beasiswanya, kemudian fasilitasnya, dan riset itu menjadi bagian dari ekosistem dari peningkatan kualitas SDM. Baik Pak Ibnu Sani, menarik sekali ya kualitas sumber daya manusia. Nah mungkin saya berlanjut ke Pak Muzakir. Jadi tadi menarik terkait dengan SDM. Ketika kemudian Muhammadiyah berkomitmen di bidang pendidikan dalam artian membangun sekolah, membangun kampus dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian peran atau kemudian cara dari Muhammadiyah agar tetap bisa bisa adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam aspek pembangunan manusia dan penguasaan iptek misalkan Pak dan lain sebagainya. Artinya kampus yang dibangun ratusan ini tetap bisa relevan dengan perkembangan zaman itu seperti apa Pak peran dari Muhammadiyah itu sendiri? Oke, pertama gini, kalau berbicara tentang perguruan tinggi Muhammadiyah, kita harus melihat bahwasanya istilah genealogi. Kenapa kok perguruan tinggi Muhammadiyah? Ya memang itu gagasan itu sudah mulai tahun 1920 ketika Kiai Hisham, ketua bagian bidang pengajaran itu rapat ya, menawarkan akan membangun universitas tahun 1920. Jadi Indonesia belum merdeka, tapi sudah punya imajinasi itu. Gitu. Tapi menarik, kalau kita analisis lagi, tahun 1920 itu, saat itu 1 tahun sebelumnya itu sudah berdiri NIAS, Fakultas Kedokteran UNAIR. Yang sekarang kemarin rame dekannya di itu setelah Stovia terus kemudian berdiri NIAS. NIAS itu saya lupa kepanjangan bahasa Belanda, itu tahun gunung. Terus kemudian 1920 itu berdirilah sekolah tinggi teknik yang kemudian Soekarno sekolah di situ. Jadi imajinasi Kiai Hisham orang Muhammadiyah saat itu ya mempunyai mengikuti perkembangan zaman. 1920 berdirilah ITB. Maka ITB tulisannya berdiri sejak tahun 1920. Maka Muhammadiyah pengen mendirikan itu, tapi itu belum bisa kan, era kolonial dan sebagainya nah itu kan. Terus kemudian tahun 30-an itu sudah mulai lagi. Baru bisa mulai gagasan itu diwujudkan tahun 1955. Jadi 155 itu 54 diiniasi, 55 di Padang Panjang di Sumatera Barat. Baru kemudian dipindah Jakarta pada tahun selanjutnya. Tapi yang menarik, saat itu sudah ada perguruan tinggi Islam yang ya kalau negeri sudah beberapa ya. Gitu. Tetapi ada sekolah tinggi Islam, kemudian UII kan itu kan, berubah menjadi UII, terus kemudian ada kampus-kampus swasta yang private itu mostly saat itu selain tadi yang saya sebutkan itu adalah dari Kristen. Ada Kristen, ada Protestan, seperti tahun 50-an ya, Atmajaya, Sanata Dharma, kan, itu banyak sekali. Jadi dibanding dengan umat Islam justru umat Kristen saat itu lebih dulu banyak. Kalau Anda nanti baca sejarah tentang perkembangan sejarah pendidikan tinggi di Indonesia. Itu. UGM tahun 1954 ya, jadi lebih dulu UI. Jadi UI termasuk itu ya pertama. Oke. Muhammadiyah itu sebenarnya tahun 55 terus kemudian pada tahun itu kemudian baru muncul. Bukan dari atas tetapi dari bawah. Jadi Muhammadiyah itu bottom up. Nah, jadi bottom up berdirilah kemudian perguruan tinggi Muhammadiyah, cabang Jakarta, kemudian mendirikan cabangnya di Solo, cabangnya di Malang, cabangnya di ada kemudian di Sumatera Utara dan sebagainya. Awalnya itu ada cabang-cabang. Awalnya yang pertama adalah UMC, tapi kemudian seiring dengan waktu tahun 50-an era orde lama tidak terlalu banyak, kemudian orde baru itu bagian dari tadi
Karena apa? Itu tidak bisa lepas dari proses historical structuration, jadi setelah historis. Jadi banyaknya sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah ada. Nah, itu pertama. Jadi kan itu kalau kenapa kampus Muhammadiyah sudah ada itu karena apa? Ada bahasanya frozen mass. Jadi masih masa ideologisnya sudah ada juga gitu maksudnya gitu. Penjelasannya seperti itu. Kenapa kok? Artinya itu ada bagian Muhammadiyah. Pertama memenuhi kebutuhan tadi dinamika di organisasi. Pada waktu yang bersama juga memenuhi kebutuhan yang ada di dalam kebutuhan masyarakat. Gitu. Tetapi itu kemudian mengalami percepatan ketika Muhammadiyah pendidikan tinggi dulu masih di bawah namanya kalau di Muhammadiyah itu Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengajaran Pusat ya, Mapedapu. Ya. Terus kemudian ketika Muktamar Muhammadiyah tahun 1985 di Solo itu sama dengan asas tunggal. Muhammadiyah menerima asas tunggal saat itu ya, terhadap Pancasila. Itu kemudian tahun 1986 kemudian diinisiasilah kemudian ada namanya Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan. Disitulah kemudian konsolidasi secara organisatoris Muhammadiyah untuk tadi apa? Istilahnya apa ya? Mencoba untuk menginisiasi bukan hanya di Jawa tapi kemudian di luar Jawa termasuk juga di Sulawesi, terus kemudian di Sumatera, Kalimantan dan kemudian juga di istilahnya Nusa Tenggara itu dimulai. Jadi itu di era ketika di bawah Ketua Majelis Pendidikan Tinggi saat itu namanya Bapak Jasman Al-Kindi, yaitu pendiri IMM itu ya. Jadi seperti itu contohnya itu. Nah, itu sudah mulai jadi gerakan apa istilahnya Muhammadiyah tadi mendirikan perguruan-perguruan tinggi sebagai bentuk respon dari tadi apa seiring dengan tadi istilah kondisi objektif bahwa kemudian tingkat pendidikan orang Indonesia juga sudah mulai meningkat, bukan lagi SD, SMP tapi kemudian juga mulai. Apalagi kemudian seiring dengan ya ini penjelasannya juga menarik juga seiring dengan kebijakan Orde Baru saat itu yang ya istilahnya apa dengan adanya akses pendidikan dibuka dengan adanya SD Impres dan sebagainya yang kemudian mempunyai multiple effect dalam konteks pendidikan. Suka tidak suka itu juga menjadi bagian penting dari istilah latar historis mengapa kemudian Muhammadiyah juga sebagai bentuk responnya kemudian juga tadi mendirikan sekolah lanjutan terus kemudian sekolah istilahnya sekolah tinggi atau kemudian institusi pendidikan tinggi. Nah, itu perkembangannya seperti itu. Baik, artinya dari segi historis juga ini sudah membuktikan ya Pak, sebenarnya Muhammadiyah itu selalu relevan dengan perubahan-perubahan zaman ya Pak. Ya, karena itu bagian dari spirit Muhammadiyah. Spirit Muhammadiyah itu ya pembaruan. Gitu. Harus merespon, ya berdialektika dengan tuntutan zaman. Harus mampu membaca apa istilahnya zeitgeist atau roh zaman itu, tanda-tanda zaman. Jadi seperti itu. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Muzakir, menarik sekali ya. Nah, mungkin kepada Pak Ibnu Sandi kembali terkaitan dengan hal tersebut Bapak. Kira-kira ke depan dari Lajismu sendiri memandang bagaimana kemudian sinergi yang dapat kita lakukan Bapak antara baik dari Muhammadiyah sendiri atau kemudian dari sektor swasta hingga ke pemerintah itu sendiri untuk kemudian bisa bersama-sama menyongsong Pak pendidikan ini sendiri seperti itu. Jadi artinya peran-peran apa yang bisa kita ambil masing-masing gitu di setiap sektor itu. Terima kasih Pak. Ya, pertama yang jelas menurut saya akar masalahnya dikunci dulu apa. Kan tadi akar masalahnya itu tanggung jawab negara karena konstitusi menyatakan mencerdaskan kehidupan bangsa itu bagian dari tugas negara dan itu tujuan negara. Itu ya poin pertama. Poin kedua adalah yang pertama ya kolaborasi. Kolaborasi baik sektor private maupun sektor pemerintah. Tetapi di antara kolaborasi tersebut aspek tanggung jawab pemegang mandatnya itu jangan dihilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah Lajismu tetap berkomitmen bagaimana bisa menghimpun donasi publik. Kenapa? Karena kan Indonesia ini hasil survei World Giving Index ya. 3 tahun berturut-turut kalau nggak salah ya. Itu nomor 1. Negara nomor 1 dunia paling dermawan. Iya. Itu terbukti misalkan waktu Lajismu pada masa pandemi COVID-19, Lajismu itu ada kejadian unik. Zakatnya turun, tapi infaknya naik. Artinya apa? Memang orang Indonesia itu memang orang yang senang berdonasi, senang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu harus tetap dipertahankan dan difasilitasi. Cuma memang kuncinya itu ada di trust. Jangan sampai publik nggak percaya. Nah, alhamdulillah bicara Lajismu, bicara Muhammadiyah, trust atau kepercayaan publik itu masih ada.
Nah, yang kedua adalah bagaimana menyalurkan program seefektif mungkin. Nah, berikutnya ya kolaborasi dalam konteks bagaimana diatur tata kelola penyaluran atau tata kelola pengelolaan programnya. Itu yang concern Lajismus sih. Jadi kami tetap berusaha menghimpun dan mendistribusikan dengan tetap memegang asas transparansi. Kalau ada yang berprestasi ya tentu itu kami berbangga ya, karena Muhammadiyah dan Lajismu punya kontribusi signifikan dalam sektor pendidikan, mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Hani. Menarik sekali ya tadi poin-poin meskipun singkat tapi kita menangkap sebenarnya secara garis besar peran-peran sentral dari Muhammadiyah di pendidikan ini juga sangat luar biasa dari segi historis dan sebagainya. Nah, karena waktu kita terbatas teman-teman, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada 1 atau 2 orang dari rekan-rekan sekalian jika ingin ada yang disampaikan baik pertanyaan maupun pernyataan kepada narasumber kita. Mungkin langsung saja boleh acungkan tangan, kemudian nanti saya akan berikan mikrofonnya. Ada atau tidak? Oke. Silakan. Oke. 1, ada lagi mungkin 1? Oke, 2. Baik, izin boleh perkenalan diri Mas, kemudian bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Farol Farizi dari Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Mohon izin Bapak Ibnu Sani dan Bapak Muzakir, terima kasih sebelumnya telah menyampaikan buah-buah pikirannya kepada kami, karena memang saya tertarik tadi dengan nomenklatur meritokrasi dari Pak Muzakir begitu ya. Nah, karena memang Muhammadiyah itu sudah sejak dulu berkontribusi begitu untuk Indonesia. Nah, tapi nyatanya atau realitanya yang saya lihat akhir-akhir ini, Muhammadiyah itu hanya dijadikan subjek dalam penelitian, baik itu skripsi, tesis, ataupun bahkan disertasi begitu. Nah, artinya apa? Saya ingin tahu bagaimana cara dari entah itu Lajismu pusat ataupun Diktilitbang untuk bisa mengaminkan apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir bahwa kader-kader akar rumput itu adalah sekoci atau duta Muhammadiyah di tempatnya masing-masing. Nah, saya melihat juga realitanya karena saya berasal dari Sumatera Utara, Pak. Ya seperti itu, Muhammadiyah hanya dijadikan subjek penelitian, tidak menggunakan teori-teori yang sudah disampaikan selama ini seperti risalah Islam berkemajuan atau risalah perempuan berkemajuan, atau yang baru-baru ini seperti dakwah kultural begitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa tadi panggilannya? Faris. Mas Faris. Ya. Oke, bisa lanjut mungkin ke belakang. Ya, baik, terima kasih Mas Moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Roji. Saya berasal dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. Langsung saja diskusi yang menarik pada siang menjelang sore hari ini. Tema Muhammadiyah menyongsong Indonesia Emas 2045. Ikhtiar Muhammadiyah dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Jadi udah dipaparkan oleh kedua narasumber di depan bahwa bisa kita ambil bahwa yang pertama memang harus kita lihat bahwa tugas pendidikan ini kan sebenarnya tugas negara. Muhammadiyah sebagai lembaga untuk membantu. Saya ingin menanyakan kepada Pak Muzakir selaku Majelis Tinggi Litbang. Gini Pak, saya melihat bahwa hari ini untuk akses pendidikan yang merata Pak ya. Jadi saya melihat di Indonesia itu kampus Muhammadiyah hanya didominasi di Indonesia bagian barat saja Pak. Maksudnya di wilayah Jawa dan pokoknya di wilayah barat lah Pak. Sedangkan kami yang merasakan di khususnya saya berasal dari Bima Nusa Tenggara Barat Pak ya. Jadi akses pendidikan dan akses fasilitas terhadap kampus Muhammadiyah itu saya rasa belum merata Pak sampai sekarang. Karena di mana tenaga pendidik, fasilitas dan lain sebagainya itu hanya didominasi di wilayah barat. Saya ingin bertanya bagaimana Litbang PP Muhammadiyah ini melihat realitas yang terjadi nih Pak, akses pendidikan maupun fasilitas pendidikan Muhammadiyah yang belum merata. Baik dari segi tenaga dosen, fasilitas pendidik dan mutu pendidikan itu hanya didominasi oleh wilayah Indonesia bagian barat saja Pak. Sedangkan wilayah kita di bagian Nusa Tenggara atau wilayah timur sana masih terbatas Pak. Sehingga tidak bisa
menghasilkan generasi-generasi yang mutu, Pak. Bukan saya mengecilkan kampus kami di sana, tapi realitanya seperti itu, Pak. Hanya didominasi oleh bagian barat saja akses pendidikan Muhammadiyah itu, Pak. Demikian Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaan dari Mas Faris dari UAD dan Mas Rozi dari IMM Bantul, Pak Thani dan Pak Muzakir. Ada 2 poin penting tadi dari teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana membumikan istilahnya peran Muhammadiyah ini sendiri, tidak hanya sebatas yang mungkin bisa dibilang sebatas objek penelitian saja, tapi ini bisa benar-benar terimplementasikan hingga di seluruh level masyarakat maupun di akar rumput. Nah yang kedua terkait dengan pemerataan akses PTMA di wilayah timur, terutama dari segi fasilitas dan juga tenaga pendidik. Mungkin saya mulai dari Pak Muzakir terlebih dahulu bisa menjawab kedua pertanyaan tersebut, Bapak. Oke, terima kasih. Wah, pertanyaan berat-berat nih. Oke, terima kasih. Pertama, terkait dengan ini ya, dialektika gagasan ya, Islam berkemajuan, itu sama hanya sama hanya seperti gagasan dulu ada revolusi mental, terus kemudian Pancasila tidak hanya dalam kata-kata tapi juga dalam laku. Ya itu dalam sejarah pemikiran, sejarah pergerakan itu ya dialektika antara idealitas dan realitas, atau dialektika ideal dan dialektika material gitu kan, Hegelian atau Marxian bahasanya kan gitu. Ketegangan itu terjadi itu dimanapun ya, itu terjadi. Termasuk even teman-teman pergerakan pun juga sama juga seperti itu juga. Muhammadiyah pun juga mengalami seperti itu. Artinya bagaimana kita jarak antara idealitas dan realitas. Dialektika itu harus terus-menerus itu. Jadi istilahnya kalau dalam teman-teman yang belajar tafsir Fazlur Rahman itu double movement ya. Jadi harus gitu, take contact, kontekstualisasi itu never ending. Jadi seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Kiai Dahlan juga gitu. Ketika dia melihat bahwasanya membaca Al-Qur'an, belajar Islam itu bukan hanya belajar membaca teks Al-Qur'an, memahami, menafsirkan, tetapi harus mematerialisasikan, menggerakkan teks itu menjadi menjadi kenyataan dalam sejarah kan itu kan. Itu pertama itu. Jadi itu saya kira kegelisahan Anda juga kegelisahan saya juga gitu Mas ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwasanya menurut saya itu bagian dari upaya itu. Kan itu, dari upaya itu. Jadi lama-lama itu nanti mengalami tadi. Ya, istilahnya itu jawaban yang menurut saya saya ingin menjelaskan bahwa fenomena itu akan dialami oleh siapapun, oleh individu, oleh sebuah gerakan, sebuah organisasi, ketegangan itu ya antara ide dan gaya. Tapi pada waktunya nanti juga akan mengalami istilahnya mengalami ada mungkin ya ibaratnya sering saya katakan kalau tidak bulat ya agak lonjong-lonjong sedikit, tapi itu tujuan. Sama seperti tujuan dalam proklamasi ya. Itu kalau teman-teman lihat tujuan kemerdekaan kita itu kan ya ada beberapa poin itu kan, termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa, adil, makmur, sejahtera. Sampai kapan itu? Saya kira siapapun presidennya nggak bisa jawab itu. Bohong kalau bisa menjawab itu ya. itu bagian dari utopia. Jadi hidup itu perlu utopia juga itu kadang. Termasuk juga di Muhammadiyah saya kira ada Islam masyarakat yang sebenarnya. Tapi maksudnya kita ingin mencoba untuk gagasan itu kemudian dikontekstualisasikan, dilakukan semendekati mungkin. Maka kalau kami di Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah paling gampang adalah bagaimana kemudian mendorong ya istilahnya yang berkemajuan dalam konteks pendidikan tinggi Muhammadiyah itu apa? Kan ada ukuran formal kan itu kan. Contoh menjadi kampus yang unggul. Unggul itu artinya memenuhi beberapa kriteria dan sebagainya. Paling gampang itu. Nahnu nakumu bidzawahir. Jadi kami melihat dari hal yang nampak dulu, kan itu kan. Kampus unggul, wah unggul, keren. Nah, Wadi unggul, jelas gitu kan. Bagaimana isinya? Nanti tahap lanjutannya kan gitu kan. Itu unggul dulu, kan gitu kan. Baru kemudian ada kualitas-kualitas yang lain. Unggul itu berarti international recognized kan itu ya. Terus kemudian mempunyai tradisi intelektual, akademik yang bagus. Ya. Ditandai dengan hidupnya academic life di situ kan itu. Terus kemudian ilmuannya istilahnya karya-karyanya dibaca banyak orang, mempunyai implikasi. Memang dua hal yang berbeda. Jadi kalau dalam tradisi akademik memang tidak bisa begitu saja itu. Begitu saja istilahnya dirasakan. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti secara mendalam itu juga dirasakan. Contoh, imajinasi tentang Indonesia.
Saya sering tanya kepada manusia, Indonesia itu kapan sih berdiri? Gitu. Kapan berdiri? Gagasan Indonesia itu ya sebenarnya ya baru-baru saja. Nation state itu adalah produk dari tadi pemikiran Eropa pasca Westphalia kan itu kan loh. Orang jadi founding father kita itu belajar membaca teks-teks tadi gagasan Barat kan itu kan. Terus kemudian nation state, Soekarno, Hatta, Tan Malaka, oh ya kita perlu nation state bukan kerajaan dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya baru. Kalau kemudian ada orang mengatakan nasionalisme Indonesia sejak zaman Majapahit, itu belum ada nation state itu bahaya. Itu contohnya saya mengatakan bahwa itu gagasan. Gagasan ini sama hanya Kiai Dahlan. Nah, kan gitu membaca pemikiran-pemikiran tadi ulama-ulama yang ada di yang di Timur Tengah berinteraksi dengan tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Hindia Belanda saat itu. Itu juga sama, tidak secara langsung tetapi dia mempunyai artinya apa? Memang itu ya sekarang kan jadi sama halnya sekarang. Tujuan kalau di Tulis Dikti ada program unggulan ya kami, yaitu salah satunya adalah untuk tadi 1000 doktor. Jadi mendorong anak-anak muda untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Khusus ini yang Majelis Dikti ya, karena kaitannya dengan perguruan tinggi. Dosennya, mahasiswanya itu untuk melanjutkan. Maka untuk ke situ, maka kemudian ada program kerjasama dengan Lazismu juga. Ada Muhammadiyah Scholarship Preparation Program, itu ada. Jadi tujuannya apa? Agar ada yang berasal dari kader, ada yang berasal dari mereka yang sekolah di alumni PTMA, kan itu kan. Ada juga dari dosen-dosen, itu bagian dari upaya. Unggul saja tidak cukup, maka unggul menurut Muhammadiyah adalah kampus yang tadi mempunyai impact, baik itu ke Muhammadiyah atau masyarakat secara luas. Penjelasan lanjut yang tadi. Yang pemerataan, Pak. Yang pemerataan ini menarik. Kembali ke tadi bahwa Muhammadiyah itu bottom up. Jadi Anda jangan menggunakan logika negara. Kalau negara, oke, kita bangun di sana, kita bangun di sini, kita bangun di situ. Muhammadiyah tidak seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu bottom up. Di mana Muhammadiyahnya di situ kuat, biasanya amal usahanya juga kuat. Dan sebaliknya. Gitu. Tapi juga ada dari amal usaha yang kuat, kemudian contoh sebenarnya di luar Jawa cukup bagus itu di Papua sekarang ada Universitas Muhammadiyah Sorong, ada Universitas Uni Muda. Itu di daerah agak masuk Sorong, tetapi reputasinya luar biasa. Gitu. Artinya apa? Jadi selain ada kondisi objektif, tapi juga ada tadi aktor-aktor strategis yang mampu melakukan perubahan. Kan itu. Kalau di Sumatera Utara, UMSU cukup sudah bagus juga dan unggul, termasuk kampus swasta pertama di Sumatera yang yang meraih predikat unggul. Ya, terlepas tentu itu kita tidak begitu bisa puas. Tadi unggul dalam konteks yang formal, tapi kan kita butuh yang lain tadi. Tradisi intelektualnya di kampus-kampus Muhammadiyah, mazhab pemikiran di Muhammadiyah bukan hanya mazhab pemikiran agama, tapi bagaimana sih ilmu sosial menurut Muhammadiyah, kayak itu. Bagaimana gagasan tentang pengembangan keilmuan itu juga ke depan harus dipikirkan juga menurut saya. Itu bagian dari meningkatkan kualitas. Kalau di Eropa ada mazhab kalau dalam ilmu sosial ada mazhab Frankfurt, mazhab mazhab Wina gitu kan. Ada Muhammadiyah apakah juga termasuk yang ingin membangun seperti itu? Itu nanti tahapan selanjutnya yang mungkin seiring dengan waktu saya kira akan muncul generasi muda yang akan memungkinkan. Menurut saya ongoing proses. Tidak ideal tapi menuju tadi istilahnya kesempurnaan tidak di awal tidak di akhir tetapi adalah proses yang terus berkelanjutan. Kamakola Hegel. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Muzakir. Lanjut ke Pak Ibnu Tsani mungkin bisa menjawab terkait dengan membumikan gagasan tadi ya Pak untuk Muhammadiyah itu sendiri. Pertama saya melihatnya kalau Muhammadiyah menjadi objek penelitian mungkin bisa diperdebatkan ya. Tapi menurut saya orang masih tertarik Muhammadiyah ini masih seksi untuk diteliti. Jadi selalu ada dinamika di setiap periode kepemimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua memang ada dinamika juga di masing-masing konteks wilayah daerah cabang. Jadi memang tidak bisa digeneralisasi gitu. Nah, ada wilayah memang yang unggul, dinamis, tapi juga ada misalkan cabang daerah yang ya layahya walayamut gitu kan. Tapi intinya pada konteks riset Muhammadiyah itu masih seksi untuk diteliti karena belum terlihat tanda-tanda kevakuman gitu.
baik pada aspek layanan, aspek pemikiran, dan aspek gerakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebenarnya kalau bagaimana putusan-putusan perserikatan atau putusan yang dilahirkan di Muktamar, menurut saya itu ya itu tadi yang Muzakir bilang, bagaimana pimpinan itu mampu membaca teks dan kemudian dikontekstualisasikan dalam program kerja yang konkret gitu. Nah, masalah akses pendidikan tidak merata. Pertama ya memang bangun PTM itu, bangun kampus itu memang mahal. Susah ya. Bukan perkara mudah memang. Nah, tetapi lagi cara pandang saya itu negara memposisikan Muhammadiyah sektor privat, mitra atau kompetitor, itu aja selesaikan dulu. Kalau Muhammadiyah dirasa mitra, ya kalau misalkan negara punya anggaran, tapi mereka nggak punya tanah, ya sudah kasih aja uang PTM. Nih Muhammadiyah, kami punya uang, silahkan bangun kampusnya. Nanti kami sediakan subsidi apa. Jadi kuncinya itu tergantung melihat bagaimana perspektif negara melihat Muhammadiyah dan sektor privat itu dia sebagai apa? Ya sebagai kompetitor atau mitra gitu. Tapi sekali lagi bahwa yaitu tadi faktanya bangun perguruan tinggi itu memang high cost dan butuh investasi jangka panjang baik secara fisik, keuangan dan SDM gitu. Baik Pak Ibnu Sandi, mungkin mohon izin Bapak sekalian bisa memberikan closing statement untuk teman-teman terutama berkaitan dengan apa kira-kira peran yang bisa kita ambil baik dari segi teman-teman sebagai aktivis maupun sebagai organisatoris dan seterusnya. Oh dari Pak Muzakir dulu, boleh. Jadi sebenarnya ini menurut Profesor Dr. Munir Muhan, jadi gagasan pembaruan Muhammadiyah yang sekarang itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Muhammadiyah awal. Gagasan pemberian beasiswa itu sudah dilakukan ketika Kiai Dahlan meninggal pada bulan Maret ya gitu. Terus kemudian ingin rapat tahunan itu. Salah satu usulannya adalah dari cabang Banjarnegara dan satu pakai istilah cabang Batavia. Perlunya mempersiapkan dahlan-dahlan baru. Maka dibentuklah apa yang disebut dengan Fond Dahlan. Jadi itu tahun 1923 belum ada Indonesia. Jadi keputusan rapat tahunan atau kongres Muhammadiyah saat itu. Jadi Muhammadiyah Muktamar itu pasca sekarang saja. Dulu rapat tahunan, kongres, terus kemudian sekarang istilah Muktamar. Ya ada istilah pergantian itu. Itu yang menarik adalah mendirikan beasiswa yang kemudian diketuai oleh Haji Fahrudin. Nah itu yang kemudian adalah salah satunya menghimpun dana dan kemudian mengirimkan anak-anak muda untuk sekolah studi lanjut ke luar negeri. Ada 4 orang yang di saat itu, salah satunya anak putranya Kiai Dahlan yang kemudian ya istilahnya nggak balik ke Indonesia, akhirnya ke ya, yang sekarang di Thailand itu ya, yang keturunannya adalah namanya Winai Dahlan. Itu contoh jadi imajinasi tadi idea of progress ya itu sudah ada sejak ya istilahnya itu kita hanya istilahnya melanjutkan tradisi itu. Jadi kalau anak-anak muda sekarang seperti itu sebenarnya mohon maaf ya, jangan sampai kemudian kita, wah ini gagasan baru sih. Padahal sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah ada. Itulah kemudian pentingnya kita sebagai generasi muda juga harus membaca sejarah. Agar kita tidak kagetan, tidak gumunan. Kan itu. Apalagi kalau dalam kajian literatur review itu kan sebenarnya ya hampir semua sebenarnya tidak ada yang tidak. Itu sebenarnya sudah ada dikaji. Cuma kita belum banyak membaca, akhirnya dianggap semua, wah ini belum baru sekali itu. There is no new thing under the sun. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Jadi menurut saya pentingnya kita tadi memperkuat bacaan-bacaan kita masa lalu, mengkonteks sekarang dan untuk mencandra masa depan. Jadi baik, terima kasih banyak Pak Muzakir. Tepuk tangan untuk Pak Muzakir. Mungkin bisa dilanjut sama Bapak Ibnu Sandi memberikan closing statement untuk teman-teman sekalian yang berhadir di sini. Pertama ya memang Muhammadiyah dan Ladismu tidak akan pernah berhenti berkomitmen bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa sampai H-3 kiamat kira-kira gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya tetap jaga kewarasan dan tetap sebisa mungkin membaca. Karena dengan membaca itu plus dilengkapi dengan menulis, insya Allah kita punya banyak cara pandang baru, pengalaman baru, bahkan teman baru sehingga dunia ini tidak terasa hanya sempit begitu saja. Jadi perbanyaklah membaca, perbanyak menulis, kemudian perbanyaklah bersilaturahim dalam rangka memperlebar atau memperkuat
network teman-teman semua. Yang ketiga, jangan pernah merasa menyesal kalau selesai kuliah tidak dapat kerja, itu dunia kiamat. Enggak. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Lagi. Oh, Ya, ini sering saya guyon sama siswa saya. Kalau Anda itu bukan anaknya presiden, bukan anaknya istilahnya apa ya, orang kaya raya, sekolahlah ya setinggi-tingginya. Itu aja itu menurut saya gitu. Jadi kalau Anda bukan anaknya presiden, Anda bukannya orang kaya sekali, atau kemudian anaknya orang yang besar sekali, sekolahlah setinggi-tingginya gitu menurut saya. Itu penting itu. Yaitu kita itu bagian dari membangun sejarah diri kita, keluarga kita. Ya, jadi seperti itu. Ya itu pesan saya seperti boy. Kalau bukan anaknya presiden, ya udah. effortnya harus lebih besar ya. Terima kasih. Baik, menarik sekali ya teman-teman sekalian. Jadi tadi closing statement yang sangat menarik juga. Mungkin bisa memotivasi untuk kita semua agar terus berkiprah ya, terus berkarya dan terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Muzakir Esos MA PhD, Bapak Ibnu Thani MSOS atas pemaparan dan juga sharingnya yang sangat luar biasa. Sayang sekali waktu kita terbatas ya. Tadi sepertinya banyak hal yang ingin disampaikan terutama oleh Pak Muzakir tadi. Banyak sejarah-sejarah yang mungkin kita belum banyak tahu nih Pak anak muda ini. Dan tadi juga peran-peran kiprah dari Lajismu buat Muhammadiyah juga, dari Pak Ibnu Thani juga sangat banyak sekali, dan semoga ke depan kita bisa berdiskusi kembali dalam forum-forum dan ruang dialektika yang lain. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman sekalian yang pada hari ini telah aktif berpartisipasi dan berhadir secara langsung di forum ini maupun secara online melalui kanal YouTube TV-mu. Semoga acara pada hari ini bermanfaat dan bisa mempererat silaturahmi kita semua. Dan mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata ataupun ucapan dari saya pribadi, semoga bisa dimaklumi. Saya akhiri, billahi bisabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Baik, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita Bapak Muzakir dan Bapak Ibnu Sani dan moderator kita Mas Iqbal Hatami atas diskusinya yang begitu menggugah ya teman-teman dan insightful sekali ini sepertinya. Mungkin sebelum meninggalkan singgasananya para narasumber dan moderator bisa berfoto dulu untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini. Dan kami undang juga Bapak Bahtiar Dwi Kurniawan selaku Direktur Pusat Studi Muhammadiyah untuk dapat bergabung berfoto. Teman-teman panitia boleh dibantu untuk foto bersamanya. Ini ada pengumuman singkat bagi yang hadir ini. 1-2 minggu ke depan kami akan luncurkan program beasiswa S1 dan S2. Mau yang baru semester awal atau semester akhir semuanya boleh mendaftar. Ya, jadi nanti selain beasiswa riset ada beasiswa subsidi SPP S1 dan S2. Coming soon. Nah, seperti itu. Gitu ya. Ada 200 mahasiswa S1 yang akan kami beri subsidi SPP selama 1 tahun dan 150 mahasiswa S2 untuk SPP selama 1 tahun. Ya, min haitsu la yahtasib. Ya, jadi kalau orang niat berbuat baik itu pasti ada jalan dan banyak yang dukung gitu ya. Terima kasih kehadiran teman-teman, bisa dipersiapkan nanti untuk bisa daftar beasiswa S1 dan S2 dari kami. Terima kasih. Oke, baik, kita foto dulu Pak untuk foto di depan boleh. Fotonya sama ini Mbak Aden. Oh, boleh bagi mau mengundang yang lain Pak mungkin berempat dulu. Oke, Bapak siap? 1 formal, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Huruf L-nya untuk lazismu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semangat kemerdekaannya Bapak boleh? Oh ya, semangat kemerdekaannya. 1, 2, 3. 1,
2, 3. Baik, untuk tambahan mungkin mau foto bersama lagi sama yang lain? Oh iya, boleh, boleh. Atau sama peserta dulu Bapak, mungkin? Ya. Oh boleh, kami undang dari tim Lazismu dan tim PSM juga untuk berfoto bersama dulu sebelum kita menutup acara pada siang hari ini. Siapa? Ada. Mungkin kita berfoto dulu sama peserta. Bapak mungkin bisa menghadap ke layar sini. Mbak Aden bisa difotonya dari sini, Mbak. Iya. Ya. Pak Muzakir, Pak Ibnu, Pak Bahtiar, fotonya menghadap sini. Jadi sama peserta. Boleh teman-teman peserta mungkin berdiri ya untuk. Oke, kami undang Pak David. Teman-teman yang di belakang untuk lebih maju ke depan ya, lebih maju ke depan. Oke, baik, sudah siap teman-teman yang di belakang, mulai dikondisikan. Mungkin bisa maju ke depan ya, agak maju ke depan lagi. Atau gimana? 1, 2, 3. Huruf L diacungkan tangannya ke atas semuanya, huruf L. Oke. 2. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi diskusi kita pada siang hari ini, sampailah kita di penghujung acara. Saya Alni Fitriani beserta segenap panitia yang bertugas dari Pusat Studi Muhammadiyah dan kru dari TVMU mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan pamit undur diri. Makan soto bareng Pak Muhajir. Makan siang di dekat kantornya. Terima kasih untuk yang hadir. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.